Oke, bertemu lagi di channel Nece Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan dan mempraktekkan cara pembuatan aplikasi sederhana dalam perhitungan kredit barang. Jadi, kita akan mencoba untuk menghitung kredit barang di Excel. Nah, ada beberapa unsur yang biasanya ada di dalam lembar kredit barang, yaitu ID pelanggan atau nomor pelanggan, nama pelanggan, nama barang, harga, uang muka, kredit pokok, hingga ke bagian keterangannya. Jadi teman-teman bisa memasukkan unsur-unsur ini di dalam aplikasi ataupun lembar kredit barang. Kemudian untuk penjelasan dasarnya mengenai kredit barang, teman-teman bisa mengunjungi bagian artikelnya dan kemudian mempelajari setiap penjelasan dasarnya. Nah, setelah penjelasan dasarnya, di sini ada bagian contoh aplikasinya. Nah, ada 3 sheet yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah untuk bagian database-nya, yaitu data pelanggan, seperti ini. Yang kedua adalah angsuran pokok pelanggannya. Dan yang ketiga adalah data pembayarannya. Nah, itu adalah 3 sheet yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, oke. Eh, saya rasa teman-teman sudah bisa membuat bagian seperti ini ya. Jadi teman-teman pasti sudah bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Jadi saya akan langsung ke bagian rumusnya saja. Nah, ini adalah format yang harus teman-teman siapkan. Di sheet pertama kita buatkan data pendaftaran kredit barang atau kita sebut sebagai database-nya saja ya. Nah, ini seperti biasa kita menggunakan border untuk bagian bordernya, bagian tabelnya. Nah, border yang kita gunakan adalah box border. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan wrap text untuk membuat 2 baris dalam satu sel. Ini seperti ini ya. Jadi nama dan barangnya berada di baris yang berbeda. Kemudian untuk bagian ini untuk bagian tanggal teman-teman bisa menggunakan format number ini, tanggal seperti ini ya. Kemudian untuk bagian yang berisi nominal uang seperti di bagian harga, uang muka, kemudian ini juga kredit pokok dan ini angsuran minggu. Nah, teman-teman bisa menggunakan format number akuntansi. Nah, di sini di bagian akuntansi, teman-teman bisa menggunakan simbol mata uang Indonesia, yaitu Rp Indonesia. Jadi, caranya seperti ini. Teman-teman tinggal blok bagian selnya, kemudian pergi ke bagian format number dan pilih akuntansi. Di bagian pengaturannya desimalnya dinolkan saja dan kemudian simbolnya gunakan Rp Indonesia. Seperti itu ya. Jadi itu adalah teknik dasar dalam pembuatan Excel untuk administrasi perkantoran. Nah, saya rasa teman-teman bisa membuat bagian seperti ini ya. Kemudian saya sarankan untuk membuat tabelnya sesuai dengan contoh di sini. Jadi nanti rumusnya akan sesuaikan dengan posisi sel seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian angsuran PKK-nya di sini. Ini juga sama, kita menggunakan border biasa, jadi teman-teman bisa membuatnya dengan sangat baik ya. Karena ini hanya border biasa, ini digabungkan menggunakan margin cell, ini seperti biasa. Ini menggunakan border biasa, jadi saya rasa teman-teman sudah bisa membuat hal seperti ini. Nah, dan sheet ketiga juga sama, kita hanya menggunakan tabel saja. Gitu ya. Oke, kita kembali ke bagian tutorialnya. Setelah kita membuat bagian tabel data pendaftaran, kemudian isiannya juga diisikan langsung dan hanya dikosongkan bagian kredit pokok dan angsuran per minggunya seperti ini ya. Jadi teman-teman buatkan data seperti ini dan kosongkan di bagian kredit pokok dan angsurannya. Nah, ini kedua kolom ini akan kita masukkan rumus. Oke, kita langsung ke bagian rumusnya. Nah, di sini untuk bagian kredit pokok dan angsuran per minggunya diisi dengan menggunakan rumus. Nah, di bagian
kredit pokok, aktifkan sel H4, ini sel H4, kemudian masukkan rumus ini. Kita kopikan ya rumusnya. Kita masukkan di sel H4, kolom H dan baris 4 seperti ini. Kita masukkan di sini. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung bagian harga barang dan uang muka. Jadi harga barang dikurangi uang muka. Tekan enter untuk untuk memunculkan hasilnya. Oke, setelah kita memasukkan rumus di bagian sel H4, kita gunakan teknik fill handle untuk mengisi bagian sel bawahnya dengan rumus. Jadi kita gunakan teknik fill handle seperti ini, kita tarik ke bawah dan lepaskan. Oke, maka semua bagian sel di bawahnya akan terisi dengan rumus. Nah, jikalau ada border seperti ini yang tiba-tiba muncul, kita bisa memperbaikinya dengan cara menghilangkan bordernya, kemudian memunculkannya kembali dengan memilih border yang sama. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian angsuran minggunya, kita baca lagi. Untuk mengisi bagian angsuran minggunya, aktifkan sel K4, kemudian masukkan rumus ini. Kita kopikan. Kita pastekan di sel K4. Jadi ini kolom K dan baris 4. Kita pastekan di sini, paste, dan kemudian enter. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung dari mulai kredit pokok hingga dengan bunganya. Jadi teman-teman bisa langsung mengkopikan dari bagian artikelnya. Tekan enter ya. Nah, untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus, kita gunakan teknik yang sama seperti tadi, seperti ini. Kemudian kita perbaiki lagi bagian bordernya. Oke, bentar. Kita perbaiki dulu bagian bordernya, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kredit pokok dan juga angsuran per minggunya akan terisi secara otomatis dengan menggunakan rumus. Nah, jadi untuk bagian selain dari dua ini, teman-teman bisa mengisinya dengan sesuai kebutuhan, gitu ya. Kita lanjutkan ke bagian langkah selanjutnya. Nah, di sini ya, kita buatkan rank dan nama boxnya, atau kita buatkan name box di setiap rank yang akan kita gunakan dalam rumusnya di sheet 2 dan sheet 3. Jadi kita blok bagian ini B4 hingga K13. Ini ya, ada penjelasannya di sini. Jadi kita blok dari mulai B4 hingga K13 seperti ini. Atau jika teman-teman memiliki data pelanggan yang banyak, lebih banyak dari ini, teman-teman bisa menyeleksi semua bagian dari pelanggannya atau pelanggannya di sini. Jadi dimulai dari ID pelanggan pertama hingga ke yang terakhir atau bagian angsuran terakhir seperti ini ya. Jadi semua bagian isian dari pelanggannya diseleksi menjadi rank seperti ini. Nah, kemudian di bagian name box-nya kita masukkan nama atau name box pelanggan seperti ini ya, pelanggan, kemudian tekan enter. Jadi kita sudah menandai bagian rank ini sebagai rank pelanggan. Oke, kemudian yang kedua adalah di bagian naiknya atau di bagian ID-nya. Jadi kita blok bagian ID-nya ini dari mulai ID sel B4 atau ID pertama hingga ID terakhir seperti ini. Kita blok seperti ini, dan di bagian name box-nya kita tuliskan ID seperti ini ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sheet kedua kita buatkan isian seperti ini. Jadi kita buatkan tabel seperti ini. Oke, saya sarankan juga untuk teman-teman untuk membuat dan mengisi di bagian sel yang sama seperti contoh di sini. Jadi perhatikan sel ini ya. Oke, kita masuk ke bagian sheet 2. Jadi
di sheet 2 ini kita gunakan nama sheet angsuran PHK. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengisi bagian sheet kedua atau angsuran pokoknya, kita akan membuat suatu aplikasi yang bisa mengisi bagian bawahnya ini. Jadi, semua bagian ini akan terisi secara otomatis ketika kita menginputkan ID pelanggan, seperti itu. Jadi ketika kita menginputkan ID pelanggan, semua data di bawahnya akan terisi secara otomatis. Kita akan coba membuatnya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bagian rumusnya. Jadi teman-teman tinggal mengkopikannya saja. Nah, oke, kita mulai. Untuk bagian nama pelanggan, kita aktifkan sel C4. Kemudian masukkan rumus ini. Kita kopikan dulu ya, ini rumusnya, copy. Di bagian nama pelanggan atau sel C4, di sini ya, C, kolom C dan baris 4 di sini. Atau di bagian nama pelanggannya, kita masukkan rumus yang tadi yang barusan. Nah ini, rumus ini digunakan untuk mengambil data dari database sesuai dengan nick yang diinputkan. Oke, kita enter dulu. Oke, kita uji coba ya. Kita misalkan akan memanggil nama pelanggan Ucan dengan ID N003. Jadi kita tinggal memasukkan ID-nya saja di bagian ID pelanggan. Jadi misalkan N003, kemudian tekan enter. Maka nama pelanggan dari nick atau dari ID N003 akan muncul secara otomatis setelah kita memasukkan ID-nya, seperti itu. Jadi bagian bawahnya juga sama, akan seperti itu. Kita akan coba membuat aplikasi seperti itu. Oke, kita hapus dulu ya. Nanti kita isi di akhir saja. Kemudian untuk tanggal peminjaman, oke. Untuk tanggal peminjaman kita aktifkan sel C5, kemudian masukkan rumus ini. Oke, kita copy. Nah, di sini kita di sel C5 atau di bagian tanggal peminjaman di sini kita masukkan rumusnya. Pastikan dan kemudian enter. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada penjelasannya. Jika setelah mengetikkan dan mengenter rumus di atas hasilnya bukan berupa tanggal, maka gunakan nomor format ini ya, sorted ya pada sel tersebut. Jadi kita gunakan di sini di sel C5 kita gunakan ini format number ini ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa memilihnya di bagian format number seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Untuk lama kredit aktifkan sel G3 kemudian masukkan rumus ini. Oke, kita kopikan dulu. Copy, aktifkan sel G3 di bagian ini, G3 ya, kolom G dan baris 3, atau di bagian lama kredit kita masukkan rumus yang tadi, kita pastikan dan kemudian tekan enter. Oke, sekarang untuk bagian bunganya. Oke, kita baca lagi. Bagian bunga aktifkan sel G4 kemudian masukkan rumus ini. Oke, kita copy dan kita masukkan di bagian G4 atau bagian bunganya. Kita pastikan dan kemudian enter. Nah, di bagian bunga ini kita gunakan format number persentase ya. Jadi teman-teman bisa memilihnya di bagian ini, persentase. Oke, kemudian untuk bagian kredit barangnya, kredit pokok maksudnya. Oke, kita baca lagi. Bagian kredit pokok aktifkan sel G5. Kemudian masukkan rumus ini. Oke, kita kopikan. Kita kopikan di bagian kredit pokok di sini. Kemudian tekan enter. Nah, untuk kredit pokok ini kita gunakan format number akuntansi dengan simbol Rp Indonesia. Oke, teman-teman bisa memilih bagian ini ya.
klik, dan kemudian pilih akuntansi dan RP Indonesia. Oke. Langkah selanjutnya kita, ini dia. Selain bagian atasnya, kita juga akan memberikan rumus di bagian tabelnya. Untuk bagian kolom minggu ke-0 ini, ya, aktifkan sel B9, nah ini B9 ya, kemudian masukkan rumus ini. Oke, kita copy. Oke, kita ini ya, bagian ke ini. Bentar. Oke, di B9 ya. Jadi di bagian B9, kolom B dan baris 9 di sini kita pastekan rumus yang besar. Kemudian paste, gitu ya. Kemudian kita baca lagi. Nah, ini untuk keterangannya, untuk mengisi baris di bagian bawahnya dengan rumus gunakan teknik fill handle. Jadi di bagian bawahnya kita bisa mengisi rumusnya dengan menggunakan fill handle seperti ini ya, seperti tadi, ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa apa namanya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Untuk angsuran pokoknya, oke, kita baca lagi. Kolom angsuran pokok atau di bagian sel C9 kita masukkan rumus ini. Kita kopikan, kemudian kita masukkan di C9, kolom C dan baris 9. Oke, kemudian kita pastekan. Oke, kemudian kita gunakan teknik fill handle lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita isi bagian bunga. Di bagian bunga, nah ini kolom bunga kita aktifkan sel D9, kemudian masukkan rumus ini. Copy, kita masukkan di bagian bunga. Ya, bagian bunga kita masukkan di sini, pastekan, kemudian enter. Kemudian kita gunakan teknik fill handle untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus seperti ini. Oke. Setelah itu kita baca lagi di bagian kolom angsuran per minggu, bagian jumlah sel E9, di bagian E9 di sini ya, E9, kita masukkan rumus ini. Copy, kita pastekan di bagian angsuran per minggu dalam kolom jumlahnya. Pastekan, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini juga kita sama, kita gunakan teknik fill handle untuk mengisi bagian bawahnya. Nah, selanjutnya di bagian kolom angsuran per minggu, di bagian tanggal temponya, di sel F9 kita masukkan rumus ini. Kita copy di F9 di sini, F9 kita masukkan rumusnya. Paste, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita sama gunakan teknik fill handle untuk mengisi rumus di bagian sel bawahnya. Oke. Gitu ya. Nah, untuk bagian paraf atau keterangan nanti diisi dengan secara manual saja. Oke, kita bereskan dulu bagian kolomnya. Kita gunakan dulu all border seperti ini ya. Kemudian kita bisa menebalkan bagian border sisinya dengan box border seperti ini ya. Oke, kita coba ya, kita coba bagian pengisian otomatisnya atau penggunaan aplikasinya. Jadi di sini kita bisa mengisi bagian bawahnya secara otomatis hanya dengan menginputkan bagian ID-nya. Jadi kita bisa mengisinya seperti ini. Misal kita masukkan ID pelanggan N001 misalnya, kita tekan enter, maka semua bagian isiannya akan terisi secara otomatis seperti itu. Jadi nah, untuk bagian pembayaran minggu ke-nya teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Nah, ini kan lama kreditnya 20, jadi usahakan teman-teman membuat bagian tabelnya sebanyak 20 seperti itu ya. Jadi ini saya terangkan lagi bahwa ini hanya sebatas contoh saja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan.
Nah, kemudian untuk bagian bunganya juga akan sama seperti di bagian data pelanggannya, seperti ini, ya, 10%. Nah, jadi rumus yang tadi kita masukkan di bagian sheet 2 ini adalah rumus yang digunakan untuk memanggil data sesuai dengan nick yang diinputkan di bagian ID pelanggan. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman hanya perlu memasukkan ID pelanggan untuk mengisi bagian isiannya. Jadi kita akan cepat dalam pembuatan laporannya, gitu ya. Kemudian untuk bagian terakhir yaitu bagian data pembayarannya di sini kita bisa memasukkan beberapa rumus sederhana. Oke, kita lanjutkan ya. Buat sheet baru, kemudian beri nama sheetnya dengan data pembayaran ini ya, data pembayaran. Jadi di sheet ketiga ini kita bisa membuat sheet baru dengan nama data pembayaran. Nah, cara memberikan nama di sheet ini cukup melakukan double klik saja seperti ini. Kemudian ketikkan atau masukkan bagian nama dari sheetnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman buatkan tabel seperti ini. Seperti ini ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa membuat tabel seperti ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara rinci pembuatannya. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian poin berikutnya. Isi dengan rumus pada bagian nama pelanggan dan jumlah angsuran. Sedangkan sisanya diisi input secara manual. Seperti itu ya. Oke. Kita masukkan rumus di bagian kolom nama pelanggan di sini ya, nama pelanggan di bagian sel D4. Kita kopikan dulu rumusnya. Copy di sel D di sel D4 di sini ya. D4 kolom D dan baris 4 atau di bagian kolom nama pelanggan kita masukkan rumusnya. Kita pastikan, kemudian kita tekan enter. Kemudian gunakan fill handle untuk mengisi bagian rumusnya, bagian bawahnya dengan rumus. Jadi kita akan mengisi bagian bawahnya dengan rumus. Oke, kita gunakan teknik fill handle seperti ini ya. Oke, kemudian untuk bagian jumlah angsurannya yaitu sel E4 kita masukkan rumus ini. Kita kopikan dulu, copy. Di bagian sel E4 kita masukkan rumusnya. Paste dan enter. Kita gunakan fill handle untuk mengisi rumus di bagian bawahnya. Oke, kita rapikan dulu bagian tabelnya. Teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan ya. Oke, kita rapikan dulu. Kita juga bolehlah. Oke, yang selanjutnya adalah untuk mengisi bagian pembayaran sel dari F4 hingga F13. Nah, kita gunakan fitur data validation ya di sini. Jadi kita blok dulu ini pembayaran seperti ini, blok dimulai dari sel F4 hingga F13. Kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk ke data validation. Di sini ada data, kemudian data validasinya di sini. Klik. Oke, kita baca lagi bagian pengaturannya. Nah, di sini. Di bagian ini kita pilih list. List ya, list. Kemudian ini dia. Di bagian search-nya kita masukkan tunai, koma, dan transfer seperti ini ya. Oke, kita lihat di bagian contohnya seperti ini. Jadi tunai, koma, transfer. Setelah itu tekan OK. Nah, itu untuk apa? Nah, kita menggunakan pemilihan secara dengan menggunakan teknik list. Jadi kita bisa memilih bagian pembayaran seperti ini. Kita tekan ini. Jadi ada pilihannya ya. Misal gini. Oke. Ini juga sama. Nah, oke kan?
Jadi itu cara untuk membuat list dropdown menggunakan data validation. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya atau poin berikutnya. Input bagian ID pelanggan, tanggal, dan pembayaran. Oke. Nah, di sini kita bisa mengisi bagiannya secara manual saja. Seperti itu ya. Jadi ini hanya sebatas data pembayaran saja. Misal di sini N001, tanggalnya tanggal berapa sih? Jadi tanggal membayarnya tanggal berapa? Misal gitu ya. Sebagai contoh, kita samakan dengan ini aja. 15 Juli ya. 15 misal seperti itu. Jadi untuk bagian nama pelanggan dan jumlah angsurannya akan terisi secara otomatis. Kita hanya perlu mengisi bagian ID, tanggal bayarnya maksudnya, kemudian pembayarannya apa via tunai atau transfer seperti ini. Ya, untuk keterangannya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan atau ketentuannya. Oke, jadi itu adalah cara untuk membuat aplikasi perhitungan kredit barang ataupun kredit yang lainnya di Excel. Jadi teman-teman bisa menggunakan tutorial ini untuk mengembangkan kembali aplikasinya. Saya jelaskan lagi bahwa ini adalah hanya sebatas contoh aplikasi saja. Teman-teman bisa mengembangkannya kembali. Oke, ini hanya dasarnya saja ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Di sheet pertama yaitu data pelanggan berisi data-data pelanggan sebagai database-nya. Jadi semua data pelanggannya dari mulai ID hingga angsurannya kita tuliskan di bagian data pelanggan. Kemudian kita gunakan rank ini untuk menandai bagian data pelanggannya dan kemudian bagian ID-nya juga seperti ini. Nah, kemudian di bagian angsuran pokoknya kita buatkan aplikasi utamanya. Nah, di sini teman-teman hanya perlu memasukkan ID pelanggan untuk melihat semua data dari pelanggan tersebut. Oke, kita contoh lagi ya. Kita masukkan N00 misal 5. Kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi semua data pelanggannya akan muncul secara otomatis. Nah, jikalau ini kan lama kreditnya adalah 10 kali. 10 kali kan? Maka di dalam listnya akan ada 10 minggu. Seperti ini ada 10 kan? Ini angsuran pokoknya sudah terhitung secara rapi. Ini bunganya sudah ada jumlah, tanggal temponya, dan kemudian nanti ditandatangan sebagai keterangannya. Seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi utama dari kredit barang. Itu ya, perhitungan kredit barang. Oke, di bagian data pembayaran atau di bagian sheet terakhir, sheet 3, kita masukkan data pembayarannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sheet ketiga ini untuk bisa untuk bukti pembayaran. Ya, jadi di sini kita masukkan ID-nya, kemudian tanggal pembayarannya, nama pelanggan dari nama pelanggannya, kemudian jumlah angsuran per minggunya, kemudian pembayarannya bisa dipilih apakah tunai ataupun transfer seperti itu. Kemudian dilengkapi dengan bagian keterangannya. Jadi itu adalah aplikasi kredit barang sederhana yang bisa teman-teman kembangkan kembali untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan. Oke, di bagian artikelnya saya sudah menyiapkan bagian penjelasan dasarnya dan dimulai penjelasan dan fungsi, kemudian unsur-unsurnya, dan
contoh format serta pembuatan aplikasinya. Jadi teman-teman bisa mempelajari cara pembuatan aplikasi kredit barang ini di bagian artikelnya ataupun di bagian video ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian saya sarankan untuk mengembangkan kembali aplikasi ini sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan selamat untuk mencobanya.